Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ineka Afriana Putri dari jurusan Sosiologi, Angkatan 2019, kelas genap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan hasil review saya pada mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia tentang Kultur, Disintegrasi, dan Integrasi Sosial oleh Adi Suryadi Sofyan. Baik. Ada 3 konsep yang akan dibahas di sini, yaitu kultur, disintegrasi, dan integrasi sosial. Bicara tentang kultur atau budaya, menunjuk pada 3 aspek, yaitu sistem nilai, pola perilaku, dan materi. Sistem nilai mengandung seperti norma, ideologi, cara pandang seseorang, dan aturan hukum. Pola perilaku menyangkut terhadap pola tindakan atau pola aktivitas masyarakat, dan materi yaitu hasil atau karya yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut. Ketiga aspek ini merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan, karena cara pandang seseorang terhadap sesuatu itu tercermin dari pola perilaku yang ia lakukan dan lalu menerbitkan suatu hasil atau karya. Disintegrasi sosial berarti tidak menyatunya berbagai unsur atau struktur di dalam sistem sosial atau masyarakat. Sedangkan integrasi menunjuk pada pola keterkaitan berbagai unsur atau struktur pada sistem sosial atau masyarakat. Pandangan yang menyatakan bahwa kultur dan integrasi maupun juga disintegrasi melihat kultur sebagai faktor utama penyebab terjadinya disintegrasi ataupun integrasi. Hal ini kerap kali mengabaikan bahwa struktur sosial juga sebagai faktor penyebab terjadinya disintegrasi maupun integrasi. Bertolak dari konsep kultur tadi, bahwa disintegrasi dan integrasi juga dapat terjadi karena cara pandang dan pola pikir masyarakat yang terakomodir di dalam nilai, norma, ideologi, cara pandang masyarakat itu. Identifikasi faktor-faktor penyebab disintegrasi dan integrasi seperti etnosentrisme, primordialisme, kontak budaya yang lemah, serta sosialisasi nilai budaya. Dalam perspektif makro, di mana fenomena disintegrasi dari segi budaya dapat diidentifikasi dari beberapa faktor yang dibagi menjadi 2, yaitu faktor historis atau masa lalu dan faktor kontemporer atau masa kini. Faktor historis atau masa lalu berasal dari tindakan pengambilan kebijakan Orde Lama di tingkat nasional mengenai berbagai masalah ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya yang berlangsung dalam kurun waktu kurang lebih 32 tahun dari tahun 1966 sampai 1998. Dalam kurun waktu tersebut, sistem politik dan pemerintah relatif lebih otoriter dan sentralistik. Maka dari itu, keberdayaan masyarakat tidak berkembang dengan baik. Akibatnya, demonstrasi, pembangkangan terbuka, dan ketidakpatuhan sangat tinggi hingga mencapai pada puncaknya yaitu pada tanggal 22 Mei tahun 1998 ketika rezim Soeharto jatuh. Yang kedua yaitu faktor kontemporer. Sistem otoriter dan sentralistik yang diterapkan oleh pemerintah dalam segala bidang mendoktrinasi pikiran masyarakat berakibat pada kondisi masyarakat yang sangat rawan saat ini untuk membangun integrasi. Ada beberapa upaya untuk menciptakan integrasi sosial yang dapat dilakukan, yaitu menghilangkan berbagai faktor penyebab disintegrasi dan menciptakan atau membangun faktor-faktor integrasi dan juga membangun komitmen bersama bahwa disintegrasi adalah masalah yang harus dihadapi. Demikian penjelasan dari hasil review saya tadi. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.